Shalom, Jemaat GSKI Betani, Bapak Ibu, dimanapun saat ini mengikuti program Masih Ada Tuhan. Rema firman Tuhan terambil di dalam Kisah Rasul 20 ayat 22-24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Tema firman Tuhan menjadi tawanan roh. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang pernah membayangkan, bahkan menginginkan untuk menjadi seorang tawanan atau tahanan. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang ditahan, orang-orang yang ditawan, karena melayani di dalam penjara. Banyak daripada mereka yang mengeluh, banyak mereka yang curhat bahwa hidup di penjara itu tidak enak. Menjadi seorang tahanan, tawanan itu tidak enak. Kenapa? Karena semuanya serba dibatasi. Bahkan untuk makan, minum, istirahat, bahkan untuk membersihkan diri pun, semuanya dibatasi. Menjadi tawanan itu tidak baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, firman Tuhan yang ditulis kepada kita semua, bahwa sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan, kita yang dahulunya adalah tawanan dunia, di mana pada akhirnya setiap kita akan dibawa kepada penghukuman yang kekal. Tetapi melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari dosa, maut dan kutuk, dibawa kepada pribadi Yesus, tetapi untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita ditawan oleh kuasa, oleh karena kasih, karunia dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, terkhusus sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Kristus itu tidaklah mudah. Tetapi Paulus berkata, walaupun yang menanti di dalam setiap pelayanannya adalah penjara, adalah penderitaan, adalah siksaan, dia akan tetap setia untuk menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya. Melayani Tuhan itu tidak mudah, bahkan seringkali ada tantangan dan pertentangan. Bukan saja dari luar orang-orang percaya, bahkan seringkali dari dalam tubuh orang percaya sendiri. Bukan saja pertentangan itu datang dari luar gereja, tetapi pertentangan itu seringkali bahkan tantangan itu datang dari dalam gereja itu sendiri. Tetapi Paulus berkata, dengan kasih karunia Tuhan, dia akan terus memberitakan Injil, karena dia menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus. Dia tidak mempunyai hak apa-apa atas hidupnya lagi. Bahkan segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, dia akan tetap berjuang, dia akan tetap melangkah. Saya mengingat pesan dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Aswin Tanusaputra, di dalam satu khotbah beliau berkata, hari ini aku akan tetap melangkah melayani Tuhan. Walaupun hari ini saya tidak bisa melangkah satu langkah, saya akan tetap melangkah dengan setengah langkah. Karena hari esok pun saya akan melangkah dengan setengah langkah. Setiap langkah yang saya lalui, itulah langkah-langkah iman percaya saya dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir. Karena memang Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap mereka yang mau melayani aku, dunia akan membenci, dunia akan menyerang, bahkan dunia akan menganiaya kita. Yesus berkata di dalam Matius 16, kalau kita baca firman Tuhan, ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia, tetapi kehilangan nyawanya?
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari, sebagai tawanan-tawanan Kristus, sebagai tawanan-tawanan Roh Kudus, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7, jangan pernah kita takut, sebab roh yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kuasa. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat jelas berkata bahwa roh yang ada padamu adalah roh yang berasal dari Allah, lebih besar kuasanya dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Mungkin hari ini kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pertentangan, tetaplah melangkah melayani Tuhan. Karena ada upah yang menanti kita di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.